senang sekali kita kedatangan tamu dari Bogor. Jauh banget. Mas Dedi ini salah satu member SB1M yang luar biasa ya. Seminarnya di mana-mana selalu rame dan selalu mendapatkan trip dari SB1M Sinergi. Nah, hari ini mau sharing pengalaman pribadinya gimana sih bisa mendapatkan income sedemikian luar biasanya. Oke, tanpa lama-lama mari kita beri tepuk tangan buat Mas Dedi Mulyono. Yes. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Erto. Udah lama nggak ke kelas Jakarta. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya di siang hari ini. Sudah member semua ya? Kayak saya mana ya? Kok nggak datang ya? Oke, saya diminta Mbak Erto kemarin sharing tentang yang biasanya saya lakukan. Kebetulan saya selain suka banget sama CEO, saya juga suka sekali sama FB clonengan. Nah, ini ilmu-ilmu ini rada-rada ya, jadi sesuai dengan hati nurani saja. Nanti apakah akan diteruskan atau tidak, ya bebas pilihannya. Pastikan sudah punya Facebook semua ya. Kalau ngerjain PR SB1M ya salah satunya kita diminta untuk membuat banyak sekali akun-akun di Facebook. Buat apa sih akun di Facebook? Nah, akun personal di Facebook ya, bukan fanpage. Banyak pertanyaan ke saya itu biasanya gini, bagusan mana sih antara profil page ya, atau akun profil ya, pribadi atau fanpage? Kan itu menjadi pertanyaan ya. Coba kita lihat. Nah, ini selalu jadi pertanyaan ini. Om, saya udah jualan, saya udah punya fanpage, likes-nya udah banyak, apa perlu tetap punya akun clonengan? Gitu kan? Apa nggak ribet, cukup pakai fanpage aja yang banyak, gitu kan? Dibanding dengan membuat akun clonengan. Kalau pakai fanpage kan kita nggak perlu verifikasi nomor HP, nggak perlu nomor telepon, gitu kan? Tapi kalau pakai akun yang banyak buat jualan, ya kita perlu cari teman lagi, perlu verifikasi nomor HP lagi, perlu email lagi kan? Dan itu cukup ribet bagi sebagian orang, ribet. Nah, simpelnya gampang. Kenapa kita perlu profil, akun profil ya, atau personal profil? Coba teman-teman buka aja Facebooknya sekarang. Buka aja Facebook sekarang, lihat di newsfeed-nya itu banyakkan mana yang muncul? Newsfeed personal, akun personal atau akun atau fanpage yang muncul di newsfeed kita. Kenapa? Kita contoh ya. Ada Facebook ya. Ada Facebook. Kalau kita buka Facebook, yang muncul yang paling banyak kita bisa lihat, kita bisa hitung per 10 newsfeed paling tinggi, paling atas gitu ya. Itu mana yang paling banyak? Apakah akun personal ataukah fanpage? Kita lihat aja. Ini Om Zia, ini akun personal atau fanpage? Personal ya. Nah, kalau ini sponsor iklan. Di bawahnya apa? Kenapa, Bu? Kalau personal nanti dia like. Kalau fanpage dia like ya. Kalau personal dia add friend. Nanti jadi keluarnya di sini. Kan kelihatan. Personal ya. Personal ya. Mana lagi? Ini Berto, grup personal. Mana lagi? Hampir sebagian besar itu personal. Biasanya dari 10 newsfeed yang ada cuma satu yang fanpage. Artinya apa? Kalau kita jualan lewat personal itu lebih banyak potensial dilihat sama orang dibanding dengan kalau kita jualan lewat fanpage. Simpelnya itu aja. Ya, personal itu ya biasa personal kita gitu ya. Kita punya Facebook, akun personal kan ada fanpage juga kan. Udah simpelnya aja. Fanpage itu kita butuhkan hanya kalau saya hanya
hanya untuk jualan aja, untuk apa? Untuk iklan saja. Karena kita harus punya akun, punya fanpage kalau kita pengen iklan ya. Kalau enggak, ya enggak bisa. Nah ini juga personal ya. Apalagi personal ya. Hampir semua personal nih. Coba dilihat aja newsfeednya teman-teman. Ini personal lagi ya. Nah, kalau udah sponsor gini kan iklan ya, otomatis fanpage. Personal, hampir sebagian besar itu adalah personal. Oleh karena itu, ini pertama pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke saya. Kenapa sih harus buat akun cloningan? Karena akun personal itu potensi munculnya di newsfeed kita jauh lebih tinggi daripada fanpage. Kalau dia lebih tinggi potensi munculnya, maka peluang informasi yang kita berikan itu lebih besar, lebih mudah terlihat sama orang lain dibandingkan dengan fanpage. Itu aja simpel. Oke ya. Lanjut. Personal profile the winners-nya. Nah, ini sebelum kita ngelola cloningan, ini perlu mindset dasar bagaimana Facebook itu bekerja gitu ya. Kalau kita menggunakan akun personal, maka kita harus ngikutin bagaimana Facebook itu memberikan aturan tentang akun personal yang kita jalankan. Kadang-kadang kalau kita punya Facebook, kita buka newsfeed kita, sebagian besar yang muncul siapa? Teman aja jelas kan, kalau nggak teman nggak mungkin nggak muncul ya. Jarang ya, kecuali sharing dari teman kita lagi kan. Di antara 5.000 teman kita, misalnya kan 5.000 teman kita, apakah semuanya muncul semua? Tidak kan. Dari mana bisa muncul di newsfeed kita? Karena kita berinteraksi dengan mereka. Ada like, ada komen, ada sharing, ada relevansi status kita dengan statusnya dia, ada relevansi antara kesukaan kita dengan kesukaannya dia, gitu kan? Ada relevansi. Ya. Jadi nggak mungkin semuanya muncul di newsfeednya kita. Kalau ada 5.000 teman, 5.000 itu update status, kemudian 5.000 itu kita ngelihat pas waktu itu ngelihat, nggak mungkin 5.000 itu muncul di newsfeed kita. Pasti diurutkan sama Facebook. Siapa yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 gitu kan. Terus, nah itu ada algoritmanya. Nah, Facebook menginginkan yang tampil di newsfeed kita itu adalah yang memang benar-benar relevan dengan kita, bukan spam. Ya. Yang benar-benar relevan dengan kita. Ya. Yang berinteraksi dengan kita atau yang suka yang berengagement dengan kita, yang pernah like, yang pernah komen, yang pernah share. Nah, ini prinsip dasar. Jadi kalau punya akun cloningan, tidak pernah like, tidak pernah share, tidak pernah komen, tidak pernah di like, tidak pernah di share, tidak pernah di komen, ya percuma. Nah, gitu kan? Jadi ya namanya akun cloningan tetap juga harus dirawat. Gitu ya. Nah, ini prinsipnya. Gitu ya. Kalau kita punya akun cloningan, punya 300 teman, 400 teman, atau 1.000 teman, atau 1.000 teman, tapi kita nggak pernah berinteraksi dengan teman-teman kita. Kita seperti teriak-teriak di ruangan yang kosong, nggak ada yang lihat. Ya. Pasti itu sangat sedikit sekali reach-nya, jangkauan itu sangat sedikit sekali. Nah, karena kita ingin dilihat, maka kita harus menampilkan status yang relevan dengan target kita, ya, dengan audiens kita. Target yang status yang relevan dengan mereka. Maksudnya apa sih? Oke. Nih. Ini kita belum bicara bagaimana teknik bercloningan ya. Kita baru bicara. Yang penting kalau sudah bikin cloningan mah gampang ya. Tapi bagaimana mengelola cloningan supaya bisa menghasilkan? Nah, ini yang jauh lebih penting menurut saya. Saya pernah gini ya, ceritanya pernah gini. Saya pernah WA-an sama teman saya, bro, gue mau tes TOEFL nih, gue mau lanjut sekolah. Halo Pak Giting. Gue mau lanjut sekolah gitu kan. Gue mau tes TOEFL. Lu ada referensi nggak tes TOEFL di mana yang bagusnya ya? Di WA nih, percakapan WA. Nggak lama setelah itu, mungkin cuma sehari atau 2 hari setelah itu, gue lihat di newsfeed gue tempat tes TPA paling oke. Kemudian ada iklan, Anda pengen tes TPA, itu percakapan WA kita loh. Sama Facebook, ada keyword TPA-nya di sana, diambil, bisa dikapitalisasi sama Facebook, menjadi dimonetize sama Facebook, menjadi target iklan kita. Kemudian teman-teman kita yang punya status yang relevan dengan kita ketika kita bicara di WA tadi, nah itu juga bisa kadang-kadang bisa muncul. Nah, kan WA kan sudah punya Facebook ya. Nah, hati-hati kalau ngomongin apa. Tapi bagi kita advertiser senang sekali.
Bagi kita advertiser senang sekali karena semakin tertarget orang yang ingin kita bidik. Gitu ya. Nah, relevan sih. Jadi dia akan muncul. Misalnya kita pernah buat status di di status di post kita, gue senang banget nih sama mobil Honda Brio gitu ya. Gue senang banget. Di saat yang sama nanti, dulu sebenarnya ada teman kita juga yang selama ini nggak pernah muncul di newsfeed kita, tapi pada saat itu dia juga pernah ngomongin tentang mobil Honda Brio. Tiba-tiba muncul di newsfeed kita. Nah, itu namanya relevansi. Nah, jadi nggak semua. Jadi yang sukanya A, rata-rata suka A, nanti tiba-tiba muncul. Iya nih. Nah, kalau begitu kita jadi senang. Karena kita suka bola, kita bicara Manchester City gitu ya, Manchester United gitu ya. Semua teman-teman kita yang punya status tadi malam tentang bola, nanti akan muncul biasanya. Nah, itu relevansi. Salah satunya ya. Dan ini Facebook menginginkan bahwa nanti di newsfeed-nya itu hilang dari spam. Spam itu ya mulai men-tagging orang sembarangan gitu kan. Kemudian informasi-informasi yang tidak dibutuhkan. Kita nggak senang sekali kalau ada orang informasinya kita scroll ke bawah jualan A, scroll lagi ke bawah jualan B, jual tanah, jual rumah, jual motor, jual mobil. Bosan kita kan, isinya jualan-jualan semua kan. Nah, kita nggak suka. Kita juga sendiri kita nggak suka. Walaupun kita penjual itu nggak suka sebenarnya. Apa yang dilakukan sama Facebook, kalau banyak orang yang tidak suka, dia akan meninggalkan Facebook, lari ke sosmed yang lainnya. Mungkin dia lari ke Twitter, mungkin dia lari ke yang lain. Nah, Facebook melakukan perubahan algoritma sejak tahun 2015 ya, Januari. Perubahan yang sangat besar sekali, bagaimana dia mengurutkan yang namanya newsfeed-nya itu dengan algoritma edge rank. Ya. Oke. Nah, kita masih bicara mengelola akun klonengan ya. Kalau akun personal bolehlah silahkan ya. Nomor promotional post. Jadi Facebook sudah punya filter. Setiap ada kata-kata diskon, setiap ada kata-kata jual, beli sekarang, gratis, download sekarang, daftar sekarang, itu menurut Facebook dikategorikan sebagai promotional post. Apa konsekuensinya? Facebook tidak terlalu suka dengan yang namanya promotional post. Indikator ketika dia tidak suka, dia akan mengkerucutkan reach-nya, jangkauannya. Kalau ini kan kita bicara organik ya, artinya bukan iklan ya. Jadi kalau kita buat status nih, dijual spirulina, siap kirim ke seluruh Indonesia. Nah, ketika ada kata dijual atau beli sekarang, gabung sekarang, daftar sekarang, download sekarang, gratis, diskon, itu promotional post namanya. Dikategorikan sama itu promotional post. Begitu ada kata-kata promotional post, menurut Facebook ini tidak disukai sama Facebook, sehingga jangkauannya itu diperkecil. Ya mungkin tadi bisa dilihat sama 3.000 teman kita atau 2.000 teman kita, hanya nanti bisa dilihat sama 20 sampai 30 teman kita. Dia kisarannya itu kalau dari berdasarkan banyak blognya orang-orang luar itu ya 3 sampai 6%. Itu pun nanti sangat dipengaruhi dengan edge rank-nya. Ada affinity-nya nanti, ada weight-nya sama ada decay-nya nanti ya. Kita lihat juga. Oh, ini di bawahnya. Nah, jadi kalau akun cloningan kita ingin hidup dan menghasilkan, setidak-tidaknya kita bisa memperhatikan adanya affinity, weight, sama relevance. Ini algoritma yang dibuat sama Facebook. Bagaimana dia mengurutkan status seseorang, kemudian bagaimana peluangnya tampil di newsfeed-nya kita. Affinity itu semakin banyak like, semakin banyak komen, semakin banyak share terhadap status kita, maka peluang status kita itu untuk tampil di newsfeed teman-teman kita itu jauh lebih tinggi. Semakin kokoh dia nilai Facebooknya, affinity. Nah, makanya kalau buat status, sering-sering yang bisa mengundang orang like, sering-sering mengundang orang komentar, sering-sering mengundang orang sharing. Kalau like itu curhat aja, curhat saja. Oh, gue capek hari ini dari Bogor ke sini macetnya ampun-ampunan, tapi senang ketemu teman-teman komunitas. Ayo belajar internet.com. Wes, kan? Jualan kan sebenarnya kan? Apa sih maksudnya komunitas jualan? Ayo belajar internet.com, klik, gabung SB1M. Gitu. Curhat aja, sering-sering curhat aja. Itu kalau like. Kalau komen, buat status pertanyaan. Kalau mau ke BRI 2, enaknya naik apa ya? Saran dong teman-teman. Biasanya mengundang komentar. Kalau mau sharing, di-sharing sama banyak orang, sering-sering buat status kedaruratan kalau saya itu ya. Kedaruratan itu.
jangan ke Jakarta hari ini di jalan ini, banyak polisinya ntar nilang lo. Sharing ya, misalnya gitu ya. Maaf ya kalau ada profesi polisi di sini. Gitu ya. Tapi, nah ini sharing. Nah, yang kita inginkan itu sebenarnya sebagai memanaskan status pertemanan kita, status-status kayak tadi, memancing orang untuk berinteraksi dengan kita. Jadi sebelum kita jualan, sebelum kita bicara menawarkan produk dengan status Facebook kita buat dulu status-status yang memancing orang untuk like. Kalau ilmunya Om Berto kan sering-sering aja sharing video-video lucu gitu kan. Sering-sering. Itu kenapa sebenarnya? Supaya orang banyak like, banyak lihat, banyak sharing gitu kan. Kenapa banyak sharing? Nanti malam atau besok atau lusa kita buat status jualan. Yang sharing-sharing tadi akan melihat status kita. Tapi kalau nggak pernah begitu, tiba-tiba langsung blok jualan statusnya. Besok lagi buat jualan lagi. Besok lagi buat jualan lagi. Kita sih ngerasain dia sudah promo ke 5.000 orang teman kita gitu. Padahal ternyata nggak ada yang lihat. Kenapa nggak ngeliat? Karena promo isi kita jualan terus di-hide sama teman-teman kita statusnya. Di-hide itu yang sekejam-kejamnya pertemanan di Facebook. Saya bilang, kenapa? Kalau di unfriend itu masih enak. Unfriend itu kita bisa tambah teman yang lain yang cocok dengan kita kan. Tapi kalau di hide itu kita nggak tahu. Ini masih teman kita, tapi dia nggak suka dengan status kita. Nah, itu di hide itu ya. Sayang sekali kalau di hide itu. Nah, oleh karena itu, nih minat yang tertarget, segmen yang spesifik. Minat yang tertarget ini maksudnya kalau kita pingin membuat cloningan, kita harus definisikan dulu siapa nanti teman-teman kita. Kita mau jualan produk apa dan siapa teman-teman kita. Kemudian segmennya spesifik juga sama ya. Dari mulai mungkin demografinya, lokasi tempat tinggalnya, ya, banyak deh kalau yang ini ya. Pakai apa? Saya sih biasanya standar aja, pakai tools yang ini, yang saya pakai selalu yang saya pakai untuk mempermudah kerja cloningan saya. Kenapa? Kalau minat yang tertarget gitu, kita mengumpulkan orang-orang yang punya minat sesuai dengan produk kita. Contoh kita kan jualan produk langsing nih, Smart Detox. Kira-kira orang yang suka Smart Detox ini, yang berpotensi membeli Smart Detox ini, sukanya apa sih? Kita harus bisa mendefinisikan. Kalau kita gagal mendefinisikan di sini, ya berarti kita nggak bisa dapat teman yang tertarget. Kalau segmen spesifik, segmen ini saya lebih kategorikan misalnya domisili, demografinya ya, demografi pekerjaan, kemudian tingkat pendidikan, behavior pengguna HP mungkin ya, behaviornya ya, nanti banyak sekali tuh. Nah, saya gunakan selalu yang ini. Apa yang saya lakukan ketika saya ingin buat akun cloningan? Yang pertama sekali, bukan membuat akunnya dulu, gitu kan? Kita cari dulu. Dengan salah satu tool saya pakai, sukanya pakai Insajila dulu. Saya ingin cari dulu, kira-kira nanti teman saya ini siapa sih? Bagus ya, tapi yang kedua ditutup, saya tidak ada link afiliasinya buat ya. Teman-teman bisa cari aja, tapi sayang sekarang ditutup, sudah close, sudah salah ya. Ini kalau ada teman-teman ini jangan khawatir, ini targeting ya, target. Misal kita jualan produk langsing Smart Detox, enaknya pakai Insajila. Kita jualan produk langsing Smart Detox. Enaknya kalau kita pakai Insajila, kita bisa langsung mentarget cepat sekali. Kira-kira orang yang suka dengan langsing dan relevansinya dengan page yang mana. Nah, ini ada di sini nih misalnya ya. Kita pakai Insajila, kita ganti dulu di sini. Mungkin Indonesia.
gender default saja dulu. Oke, kita pakai sisi langsing. Berbayar Bu. Kalau nggak salah saya 400 ribuan ya, 300an ya, 350.000 ya, sekali beli aja ya. Nah, tidak ada recurring di sini. Nah, ini Insight Zilla. Nanti keluar di sini interest ya, di sini pertama ya. Interest itu minat tadi ya. Yang kita bisa kategorikan orang yang suka langsing. Kalau bicara tentang langsing, gitu ya, atau keywordnya langsing, ini banyak dibicarakan orang yang punya interestnya seperti ini. Coverage audiensnya juga bisa kita lihat. Kita bisa urutkan. Nah, diet langsing sehat alami ini paling tinggi, gitu ya. Jumlah audiensnya kurang lebih 29 ribuan. Nah, ini kan target kita kan? Ini target kita, berarti kita pingin orang-orang yang berada dengan interest ini, kita pingin jadi teman kita. Karena dia senang dengan langsing, gitu. Udah selesai? Belum. Kan kita pingin scrap, kita pingin ambil datanya. Gimana cara ngambilnya? Nah, enaknya lagi kita coba aja satu sini. Tuk, diet langsing, kita cari get related page-nya. Nah, ini keluar page-nya ya. Yang tadi, yang diet senang dengan diet langsing tadi, ya, diet langsing dengan diet langsing sehat alami ini ada page-page yang disukainya. Nah, page inilah source kita, sumber kita nanti. Kita bisa urutkan berdasarkan affinity dulu. Affinity ini tingkat kemiripan ya. Affinity kemiripan. Jadi gini. Kan kita cari interestnya diet langsing sehat alami. Nah, itu interestnya. Interest itu tidak selalu page, dan page itu tidak selalu jadi interest kalau kita ngiklan atau kalau kita dalam Facebook itu tidak selalu. Nah, kita pingin lihat orang yang interestnya diet langsing sehat alami, dia itu berada di page yang mana. Nah, kita lihat tingkat kemiripannya. Contoh, ini kemiripannya 904. Ini lebih tinggi berarti kan? Maksudnya apa? Jadi orang yang ada di sini, yang jumlahnya 27 ribuan ini, gitu ya. Ini tingkat kemiripannya dengan orang-orang yang suka dengan diet langsing sehat, ini tinggi. Gitu ya. Nah, kalau tinggi, dia berarti relevan. Gitu ya. Kalau rendah, misalnya, di sini kita bisa lihat. Nah, misalnya Mario Teguh misalnya ya. Memang audiensnya tinggi. Tapi ternyata affinity-nya 3. Ini rendah. Kalau rendah ya percuma kalau kita mentarget grupnya fanpage-nya Mario Teguh jadi teman kita, likersnya Mario Teguh jadi teman kita ya percuma. Karena relevansinya dengan diet sehat alami itu rendah. Gitu ya. Nah, makanya ini cukup misalnya contoh, saya mau ambil ini aja. Misal diet langsing sehat alami, ini langsung jadi page deh. Nah, ini interest yang jadi page ya. Ini interest yang jadi page sama ya. Oke, kita cek dulu ini diet langsing sehat. Oke, kita buka apa sih isinya. Nah, kita riset, ini kan riset dulu nih, kira-kira kita mau ngambil orang di dalamnya cocok nggak dengan kita ya, dengan jadi teman kita. Kita lihat isinya di dalamnya apa sih. Ada foto diet langsing, isinya interaksinya tinggi nggak yang ada di sini, misalnya yang share, yang komen gitu ya. Yang ini kita lihat tinggi nggak? Oh, ternyata nggak terlalu, like-nya cuma 6. Terakhir ini tanggal 2 September, 4 sharing, 19 share, komentar nggak ada. Nah, menurut saya ini kurang bagus ya. Komentar ada, tapi isinya banyak penjual juga nih ternyata. Nah, isinya penjual juga kan? Nah, berarti bisa juga sih dia penjual, jadi penjual Smart Detox nantinya. Gitu kan? Tadinya jual produk-produk seperti ini, nanti kalau kita jadi teman kita, ternyata jualan produk Smart Detox lebih menjanjikan loh daripada jualan produk-produk tersebut. Gitu. Bisa juga kalau mau diambil jadi teman. Tapi kalau saya lihat ini kurang bagus ya. Oke, kita lihat lagi yang lain. Suka masak. Nah, ini tingkat affinity-nya juga tinggi juga. Kemudian audiensnya juga tinggi juga, gitu ya. Besar juga ya. Ya sudah. Kita lihat bagus nggak page ini di interaksi antar audiensnya di dalamnya. Ya. Kita lihat. Ngerti ya? Gimana? Jam 1 siang ya? Oh, jam 2.
Oke. Lama nih. Nanti kita lihat di sini bagus atau enggak. Suka masak ya. Ini berarti isinya sebagian besarnya ibu-ibu nih ya. Nah, targeting kita nih. Nah, oke, ini 4 jam yang lalu. Nah, ini berarti ini page-nya aktif nih. Pertama page-nya aktif gitu. 4 jam yang lalu misalnya kan. Ada nih 4 jam yang lalu. Enak nih kayaknya. Ada yang sharing, "Oh, makasih infonya." Waduh, ngiler, wis. Lumayan ada yang sharing, ada yang komentar. Oke. Nah, ini kalau komentar-komentar gini kan berarti kan human, real human ya. Nah, ini jadi kita bisa ambil nih. Saya lihat ini bagus nih ya. Walaupun nggak terlalu banyak like-nya. Nah, ini ada komen-komennya juga ada di sini. Nah, saya anggap ini bagus ya. Saya pingin target orang-orang ini. Saya pingin ambil orang-orang ini. Karena tadi, kenapa saya pingin ini? Contohnya gini. Aminah Surabaya. Nah, ini kan orang nih ya. Nah, ini saya pingin jadiin teman dengan di akun kelonengan saya untuk jualan Smart Detox katanya. Karena kenapa? Karena setelah kita riset pakai Insight tadi, affinity-nya tinggi, relevansinya dengan diet langsing self itu juga tinggi, gitu kan ya. Kalau begitu, kayaknya bisa jadi target kita. Nah, semua orang yang ada di sini, di page ini yang berinteraksi di sini, kita pingin jadiin teman kita. Nah, yang berinteraksi di page ini ya, yang pernah komentar, yang pernah sharing, semua aktivitas yang ada di page ini, berarti yang aktif ya. Nah, yang aktif ya, pingin kita ambil. Pakai apa? Nah, saya pakai tools yang lain kan. Kalau tadi Insight Zilla saya pakai untuk meriset, memilih mana, saya pakai mengscript ya. Kalau kemarin kan teman-teman di informasinya banyak Sosio Sparta ya. Udah ada yang pakai Sosio Sparta? Kalau saya masih jadul pakainya FB Jumper. Ini tapi cukup powerful. Nah, ini ada namanya FB Jumper. Di FB Jumper ini kita bisa scrape, bisa ambil. Nanti kita jadi temannya. Ya. Kita scrape saja nanti di sini. Nah, kamu berada pada zaman scrape berdasarkan page, benar berarti kan? Kita berada di scrape kan? Kemarin saya lagi unscript yang suka jualan Dewa Eka Prayoga. Saya jadi teman nih, target. Kita bisa tambah di sini suka masak misalnya. Page-nya. Kemudian karena ini contoh saja ya, kita nggak usah banyak-banyak script-nya ya. Contoh saja 10 ya. Nah, udah kita mulai saja. Nanti dia akan melakukan scraping. Nah, dan ini kita tinggal aja. Gitu ya. Kita tinggal aja biarkan dia bekerja. Ini maksudnya adalah kita sudah ketemu dengan page yang kayaknya relevan dengan apa? Dengan target kita. Kemudian semua orang berinteraksi di page tersebut, kemudian kita ingin jadikan teman. Nah, kita pakai tools, salah satunya adalah tools yang ini. Gitu ya. Scrape. Nanti setelah di scrape, nanti ya, ini belum mulai juga. Nanti setelah di scrape, nanti kita add otomatis jadi teman kita. Kita tinggal duduk manis, tinggalin aja semalaman, dia sudah otomatis bertambah teman kita. Ini pakai FB Jumper. Nah, nanti setelah itu, next-nya apa? Nah, kalau sudah jadi teman kita, kira-kira dia mau nggak? Apa? Kita kan baru memohon jadi teman ya, belum confirm, belum otomatis confirm. Nah, bagaimana supaya dia confirm dengan kita? Dia mau jadi teman kita. Kita buat status-status yang menarik. Tadi. Karena kita ambil source-nya dari suka masak, bisa kita buat resep-resep makanan yang bisa menjaga kelangsingan, misalnya gitu. Kita buat aja, jangan jualan dulu kan. Nah, interaksi saja dulu. Buat status. Biasanya saya buat sampai 10 status. Karena kalau di scroll 10 status itu ya capek juga dia biasanya ya. Kayak semacam apa? Limit psikologis gitu ya. Kalau orang mau scroll ke bawah itu, terus bawah, kalau udah nyampe 10, lebih dari 10 udah males kan? Nah, kita upayakan 10 status terakhir kita itu adalah informasi-informasi yang menarik. Enggak ketahuan jualannya gitu ya. Supaya orang mau confirm menjadi teman kita. Gitu. Sudah, update status, kemudian lakukan engagement. Nah, untuk melakukan engagement, tadi udah selesai belum? Ini nggak tahu ya kenapa nggak jalan ya. Kalau
sudah melakukan engagement. Nah, nanti biasanya saya lakukan auto like status. Yang saya lakukan. Auto like status itu nanti semua orang yang sudah menjadi teman saya, biasanya kan nanti akan muncul di timeline saya. Dan teman-teman kan tertarget kan? Muncul di timeline saya atau di newsfeed-nya saya. Nah, begitu muncul di newsfeed-nya saya lakukan yang namanya auto like status. Jadi saya sukain semua status mereka. Isinya apa aja saya suka aja. Nah, begitu lagi saya sukain lagi. Begitu lagi saya sukain lagi gitu ya. Bahkan ada beberapa orang tertentu nanti begitu suka muncul dia tentang pengen langsung sebagainya. Nah, ini harus kita target. Berarti interaksi dengan dia jauh lebih daripada suka, gitu kan? Mungkin nanti auto komen dan sebagainya. Auto like komennya dia gitu kan. Nah, jadi saya pernah closing itu dari Bali itu. Saya gunakan tools. Jadi jam 3 pagi dibuat status kita like. Jam 2 pagi dibuat status kita like gitu ya. Jadi kalau kita mah tidur aja kan. Itu kan robot aja yang ngerjain kan. Jadi sampai dia baper gitu kan. Ini siapa sih ini? Sis, makasih sih. Oke, aku nih cloningan nih perempuan ya. Sis, makasih ya sis, gitu kan. Thanks like-nya gitu kan. Lama-lama orang Indonesia kalau sering-sering like itu baper dia. Pasti dia pengen jadi teman kita. Orang Indonesia itu manfaatin kelebihannya gitu ya. Gitu-gitu aja. Nah, kalau kita target dia. Terus begitu, itu kayaknya nggak lama. Saya closing dia kerja di hotel. Waktu itu beli full pack atau premium saya lupa. Tapi dapatnya dari begitu. Ya. Dapatnya dari begitu. Jadi yang saya target. Nah, bagaimana saya bisa menemukan target tadi? Nah, saya lakukan riset gitu kan, mencari orang-orang yang tepat, cari page yang kira-kira banyak berinteraksi. Ya bisa aja sih teman-teman cari sendiri page-nya kira-kira apa yang cocok-cocok gitu ya. Tapi kalau pakai berdasarkan cocok-cocokan kan susah ya. Tapi kalau pakai tools kita sudah ada data. Tingkat relevansinya tinggi atau tingkat kemiripannya tinggi gitu kan. Sebenarnya pakai Insight Jila juga bisa pakai Insight Audience. Fitur bawaan yang ada di Facebook. Bisa kita kulik-kulik Insight Audience-nya, tapi saya nggak terlalu jago ngulik di Insight Audience. Saya sukanya yang instan biar cepat saja. Oke itu. Nanti saya pakai auto like. Kalau sudah dekat saling tagging, saling komentar, udah tuh. Tinggal nunggu waktu besoknya saya buat status. Alhamdulillah nih. Hari ini ngirim lagi paket ke Bali gitu kan. Kemarin kirim paket lagi ke Bali. Customer saya alhamdulillah langsing 20 kilo dalam waktu 40 hari. Inbox dia. Mas jualan apa sih mas? Sis jualan apa sih sis sebenarnya? Karena sudah tertarget. Ini, nah kalau buat akun kolonengannya, oke. Kalau saya suka begini. Ya. Jadi banyak kan orang itu buat akun kolonengan itu apa istilahnya banyak gitu ya. Saking banyaknya bingung. Gitu ya, passwordnya apa salah satunya gitu ya. Kedua, bingung ngelolanya gitu ya. Sebenarnya banyak tools yang bisa kita membantu untuk ngelola. Tapi kalau saya sukanya begini, teman-teman fokus dulu aja. Mungkin kita punya akun personal untuk jualan SB1M, kita punya akun personal untuk jualan Smart Detox. Kemudian untuk jualan ke Smart Detox tadi kita sudah riset, sudah kita cari source pertemanannya dari fake page yang ini gitu ya. Nah itu nanti kita fokus aja dulu, bangun di situ. Target saya biasanya cuma 2 bulan. Gitu ya. Kalau 2 bulan di situ nggak closing, gitu ya, sudah melakukan interaksi, sudah melakukan update status, gitu ya, engagement, kemudian like dan sebagainya, itu nggak ada yang closing juga. Nah, saya mulai berpikir untuk mencari source pertemanan yang lain, page-nya yang lain, gitu ya, yang pengen saya jadikan teman. Gitu kan. Nah, karena kalau teman-teman lakukan banyak sekali pengalaman, saya pernah punya sampai 57 akun Facebook, gitu ya. Tapi karena ngelolanya nggak oke gitu ya, akhirnya ya capek aja, nggak dapat apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita kelola 1-2 yang serius, kita kelola begitu dapat 1 juta 1 bulannya dari 1 akun, nah, ketemu polanya kan. Nah, kalau itu tinggal nanti engagement aja terus, kumpulkan teman lagi, engagement lagi, kumpulkan teman lagi, engagement lagi, ketemu polanya. Kalau sudah jalan seperti itu, pakai tools otomatis update status, kita bangun lagi yang baru. Terus begitu. Nah, kalau saya lakukan begitu. Kalau sekarang saya punya sampai 11 akun yang cukup menghasilkan lah ya. Alhamdulillah. Semua sih nggak semuanya jualan tentang SB1 dan Smart Detox ya. Masih kita punya produk. Tapi ya itu jauh lebih tertarget dan jauh lebih bagus daripada teman-teman nanti
punya banyak akun cloningan tapi nggak bisa ngelolanya. Gitu. Kalau saya suka fokus dulu satu. Oke, materi saya sih itu aja kayaknya, Om Berto. That's... Cara buat akun cloningannya bisa kan? Nggak bisa. Sebenarnya apa sih akun cloningan? Akun cloningan apa sih? Kalau saya sih, kalau akun cloningan sih, sebenarnya saya juga kurang oke ya dengan istilah akun cloningan ya. Saya sukanya nyebutnya gini, akun dengan teman yang berbeda. Akun dengan profil yang berbeda. Saya lebih suka ngomongnya begitu. Karena kalau saya ya pakai akun biasa pakai nama saya, Dedi Mulyono, Mulyono Yusuf, Mulyono Dedi Mul gitu ya. Buat begitu aja. Pakai personal. Foto juga foto biasanya saya foto original saya. Kecuali saya mentarget orang-orang yang jualan produk kecantikan itu butuh perempuan memang. Ya. Personalnya itu butuh perempuan. Kalau kita laki-laki jualan akun produk kecantikan, nah, susah deh, pengalaman saya nggak laku. Termasuk jualan pelangsing itu kebanyakan itu perempuan. Nah biasanya saya pakai akun istri, akun ponakan, atau akun sepupu saya pakai, gitu ya. Itu jauh lebih menenteramkan banget. Makanya dari awal saya bilang ini pilihan masing-masing ya. Tapi kalau saya karena hanya untuk jualan, gitu ya, saya tidak membangun pertemanan lebih jauh dari sebuah interaksi di Facebook, gitu kan. Kadang-kadang ada yang pengen nanya nomor HP, kemudian tanya apa, pengen silaturahim ke rumah gitu, wah gimana nih, ini aku kadang-kadang gitu kan, nanya ketemuan yuk, kayaknya tipsnya bagus-bagus, sis, ya, gitu. Aduh, ya nggak usah dibaperin ya, nggak usah ini cuek aja, fokus jualan, gitu kan, fokus jualan, kita nggak menanggapi hal ya, kalau yang kita tanggapi seperlunya saja, gitu kan. Maaf, bukan. Akun cloningan ya, yang penting teman-temannya yang berbeda Pak. Kalau nama bisa sama, isi profil bisa sama, ya, fotonya bisa sama. Tapi yang beda adalah teman-temannya yang kita target. Karena kan beda kan. Kalau kita pingin jualan SB1M, orang pingin datang belajar online, beda, nggak bisa kita satukan dengan orang yang pingin langsing, ya kan? Nah, kalau kita pingin jualan SB1M, maka semua status kita sana tentang sharing tentang tips internet marketing, gitu kan? Informasi-informasi update terbaru tentang Facebook misalnya. Nah, orang tertarik ke kita kan. Tiba-tiba kita jualan pelangsing. Lucu ya. Jadinya. Nah, ini nggak cocok gitu ya. Sama juga teman-teman sudah membangun kolam apa sih detox itu? Kan saya biasa pentingnya detox. Kenapa sih harus detox gitu kan? Banyak orang di luar sana tren detox itu sudah semakin meningkat gitu kan. Makanan apa yang bikin cocok untuk detox gitu kan. Nah, sekarang nanti ujung-ujungnya ada loh cara detox yang lebih murah, lebih mudah gitu kan. Seperti itu nanti ujungnya. Nggak mungkin tiba-tiba status yang saya isinya tentang detox semuanya, kesehatan semuanya, mentarget ibu-ibu semuanya, tiba-tiba saya ngomongin bisnis online yuk. Nggak matching, nggak relevan, gitu kan. Maka tingkat closing di situ untuk bisnis online pasti rendah sekali. Nah, hanya berbeda temannya Pak, kalau saya. Jadi berbeda teman. Jadi itu yang saya sebut, mungkin teman-teman yang banyak sebut dengan akun cloningan. Gimana? Sama aja, sama cara buatnya juga sama. Cuma ini mungkin komunitasnya yang Teman-temannya yang jadi teman kita yang berbeda. Gitu. kenapa kita tidak bikin fanpage? Nah ini datangnya telat ya. Nah tadi di awal pertanyaannya ya, kenapa kita nggak bikin fanpage? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ya kalau kita lihat di newsfeed kita, simple, gampang aja. Karena memang buat fanpage kan lebih mudah kan, nggak perlu verifikasi nomor HP, nggak perlu verifikasi apa email gitu kan, gampang. Tapi coba lihat aja di Facebooknya, scroll gitu kan, banyakan mana yang akun personal atau fanpage yang muncul, gitu kan. Oke, tadi saya contohkan kan ini akun personal, gitu kan, akun personal ya. Akun personal lagi, kan? Akun personal lagi ya. Mana fanpage-nya? Nah, masih ada sih sebenarnya. Ya, kalau kita sering like tertentu masih ada, bisa. Iya. Nah, tetapi kalau saya yang like banyak sekali nih kan, nggak mungkin saya nggak pernah like fanpage kan? Banyak sekali saya like. Apalagi beberapa
fanpage tertentu memang saya suka ikuti gitu, saya sering like gitu kan. Nah tapi ternyata dalam newsfeed kita, nah ini memang algoritmanya Facebook, jadi newsfeed kita lebih banyak muncul itu yang personal dibandingkan dengan fanpage. Nah kalau lebih banyak muncul yang personal, berarti kita lebih baik mending buat yang personal aja, karena peluang untuk tampil informasi kita itu jauh lebih tinggi dibandingkan informasi yang kita keluarkan lewat fanpage. Begitu mas. Kalau kita fanpage, kita pakai tools tadi bisa dibilang target itu kita bisa lakukannya sendiri. Oh kalau fanpage, Berarti kan kita beriklan. ya kalau ngiklan itu, ini kita kan tadi bukan bicara ngiklan ya, kita bicara organik. Jadi kita bukan ngiklan. Kalau ngiklan ya gampang, kalau ngiklan mah tinggal bayar aja. Ini target kita gitu kan. Facebook lo nih, tolong dong cariin orang kayak begini bayar gitu kan. Kalau ini enggak. Jadi tujuan yang bikin fanpage kan berarti kan kita kan tujuannya adalah untuk jualan kan. Jualan untuk ngiklan. Iklan. Iya. Jadi lebih efektif mana gitu? Kan fanpage untuk jualan atau kita bikin personal, bikin clothing-an gitu. Kalau fanpage untuk jualan lebih enaknya gini ya. Kalau fanpage buat ngiklan bayar ya. Lebih enaknya gitu aja ya. Kalau teman-teman jualan lewat fanpage tanpa bayar, misalnya cuma update status aja, kalau menurut saya sekarang itu udah nggak ada pengaruhnya menurut saya sekarang ya. Kalau kita buat punya fanpage, kemudian kita buat upload produk di sana, kemudian cuman status saja bukan iklan ya, itu menurut saya sudah sangat rendah sekali konversinya. Kenapa? Karena status yang kita munculkan lewat fanpage itu, kalau kita lihat di sekarang, itu jarang sekali muncul di newsfeed-nya kita. Itu aja alasannya. Enggak, tadi kita bicara kalau tidak berbayar. Nah, tapi kalau teman-teman memilih untuk berbayar, ya harus pakai fanpage. Nggak bisa nggak pakai fanpage. Gitu ya. Nah, sekarang efektifan mana katanya? Mas, efektifan mana? Saya pengen bayar atau saya pengen ngelola cloningan aja? Ya dua-duanya dong. Ngapain kita milih salah satu kan? Dua-duanya aja. Tapi punya teman-teman yang tertarget itu memang membangunnya agak lama. Sama kayak kita bikin website, membangunnya agak lama, mendatangkan traffic agak lama. Tetapi dia long term, jangka panjang. Kalau teman-teman punya resource uang, bisa budget tinggi-tinggi, silahkan. Ya. Tapi bagi sebagian orang, mungkin dia nggak bisa ngiklan terus. Yang dimanfaatkannya apa? Menggunakan pertemanan. Gitu. Dan jualan ke teman kita, konversinya jauh lebih tinggi. Daripada tiba-tiba ada iklan, orang mau beli, tanya-tanya dulu macam-macam kan. Tapi kalau beli ke teman itu, biasanya jauh lebih tinggi. Pak, bentar Pak, tadi ibu ini mau tanya kayaknya. Oh enggak, udah selesai, oke. Silakan Pak. Mas ada hubungannya nggak yang like dengan yang akan membeli produk gitu? Kalau dia tertarget, yes. Ya, lebih hubungannya lebih tinggi. Yes. Kalau dia tertarget, yang enggak tertarget itu yang ya like doang kan. Tapi kalau dia tertarget, memang dia butuh. Makanya kita tadi riset dulu kan. Siapa yang akan kita jadikan teman? Bagaimana cari risetnya? Kita cari dulu fanpage yang relatif dengan kata kunci kita, keyword kita kan, jualan kita. Nah, kalau dia berhubungan, tinggi konversinya. Setidak-tidaknya engagement kita dengan dia juga tinggi. Ya, setidak-tidaknya. Oh iya, nih ini pertanyaannya udah mulai teknis ya. Buat cloningan gimana sih, gitu kan, misalnya kan? Sebenarnya nggak terlalu susah buat cloningan. Kalau teman-teman punya nomor HP yang banyak, gitu kan, tinggal daftarkan sebagai klon. Tapi gini aja Pak, kalau saya sih udah males buat cloningan sendiri ya. Saya beli aja, jual akun Facebook. Gak tahu mudah. Ada ya? Oh iya, nah ada nih. Saya tutup dulu kalau ada. Nah gitu kan. Nah, kalau ada yang jual, lebih enak lagi siapa? Pak? Mas Rudi. Oh, nah, oke. Mas, nanti saya mau order ya. Asik deh. Sudah ada temannya belum ya kira-kira dalamnya? Bisa? Oh, yes. Oh, udah asik dah kalau gitu. Om Berto diiklanin dong, Om. Di grup deh. Nih, udah nggak usah capek-capek, Mas. Pak ya. Udah ada 3.000 satu akun. Murah sekali. Wah, udah pindah dong saya kalau gitu sama teman-teman saya. Saya belinya biasanya 9.000 sampai 12.000 satu akun. Tapi memang saya cukup puas. Nah, tapi nanti kita coba nih Mas ya. Harganya Pak
Ada yang sudah ada isinya, ada temennya, ada yang kosongan, gitu ya. Nah, kalau kosong 12.000 itu biasanya saya lebih suka akun buzzer ya. Saya beli memang untuk awareness aja bahwa saya punya produk, kemudian ke drive ke traffic blog saya atau website saya. Jadi mengarahkan mereka untuk datang ke artikel saya, lebih ke arah sana. Jadi kan akun cloningan ini selain juga bisa jualan, kita bisa juga untuk mempertinggi traffic ya. Nah, jadi kalau sudah ada isi di dalamnya, kalau isinya human di dalamnya, manusia, beneran manusia yang dirawat gitu kan, itu jauh lebih mahal lagi. Nah itu gampang nanti kita punya artikel apa, share ke situ, tagging berapa teman, nanti drive kita larikan mereka ke website kita, jualan di situ di website kita kan. Tiba-tiba ada pop up macam-macam, gitu kan, ada banner macam-macam. Kok nanti saya mau pesan Jadi beli aja Pak. Siapa ya Pak punya beli nomor HP, masukin ke cap aktivator gitu kan, terima verifikasi lagi. Nanti dikasih emailnya juga Mas? Oh enggak? Oh gitu, oke. Tuh Pak, bisa langsung. Oke, pertanyaan lain? Oh sudah bisa order Pak, sudah bisa langsung order. Tolong dicatat nomornya ya, nanti diumumin sama Umberto, sudah bisa dicatat. Nah, kalau buat akun cloningan sekali lagi gampang. Tinggal beli kan, tadi cuma 3.000 Pak. 1.000 ya, 1.000 rupiah. Kalau ingin punya 100 akun kan gampang kan? Cuman berapa tuh? Cuma 100.000 punya 100 akun, nggak capek-capek kita. Tapi yang tadi saya sampaikan, bukan cara buatnya curhat, tapi saya sampaikan bagaimana merawatkannya dan memonetize akun personal akun cloningan kita supaya jadi uang. Percuma juga banyak-banyak akun cloningan nggak jadi uang. Nah, atau setidak-tidaknya nggak jadi uang deh, jadi traffic aja nggak apa-apa. Nah, setidak-tidaknya jadi traffic lari ke website kita yang kita buat tadi, gitu kan? Setidak-tidaknya itu. Nah, bagaimana cara memonetize-nya? Tadi saya sampaikan. Intinya sih berinteraksi, targeting yang tepat, segmen yang tepat, kemudian minatnya tertarget. Kalau teman-temannya tepat, kita bangun interaksi, tingkat closing jauh lebih tinggi. Ini sudah saya buktikan, jauh lebih tinggi. Saya bangun audiens cloningan saya untuk SP1M ini banyak di beberapa kota. Saya bangun, saya buka di Mataram, saya buka di Pontianak, gitu ya. Kalau di Bogor ya, yes, yang sudah 28 angkatan. Kalau di Bogor, teman-teman yang gabung di belajar dengan SP1M. Pekan depan saya ke Mataram, itu banyak juga yang saya dapatkan dari informasinya bukan dari iklan saja, tapi dari akun cloningan. Yang teman-temannya memang ditarget orang Mataram, yang suka dengan page tertentu tadi kan, yang sudah kita riset kan. Nah, hasil interaksi kita, teman-teman ini aja cara bagus nih di Mataram, gitu kan. Ini share ya, bermanfaat nggak? Gitu. Gampang. Oke, ada lagi? Cukup? Cukup ya? Oke, dari cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Apa lagi yang mau di-sharingin? Kenapa Mas? Foto ditutup. Oh suka lihat ya. Kalau akunnya untuk sekedar traffic mungkin bisa ya. Tapi kalau cuma untuk akun jualan, saya sarankan nggak demikian. Ya mungkin malu kali ini ya. Nggak tahu persis sih kenapa. Kalau saya akun saya semuanya full face. Jadi nggak masalah. Kan kita tidak melakukan tindak pidana. Kan? Kita enggak. Kita cuma melakukan segmentasi pertemanan. Nah, makanya kadang-kadang nih mindset kita tentang akun cloningan itu kayaknya curang, nipu gitu ya. Bukan demikian gitu ya. Kita hanya melakukan segmentasi pertemanan saja. Ya, mengcluster teman-teman kita. Yang suka page ini jadi teman kita di akun kita yang A. Yang suka page ini menjadi akun kita, teman kita di akun yang B. Begitu aja kita cluster seperti itu. Kalau profil bisa jadi sama. Saya sebagian besar banyak kan itu profil saya sama, Deddy Mulyono semuanya. Tapi teman-teman saya bedakan. Kadang-kadang. Yang satu ada yang tinggal di sini, ada yang tinggal di sini, saya bedakan. Yang tinggal di sini dia menyukai yang ini, saya bedakan. Gitu ya. Nah, itu tinggal nanti ngelolanya. Oh, beli Mas ini, tapi masih bisa nggak ya? Oh, dengan Pak Eko ya kayaknya bisa ya? Dengan Pak Eko ya? Nah, bisa nanti dengan Pak Eko kayaknya. FB jumper itu kalau saya
Berapa Pak? 500 ya? 500 nanti tapi harus per 4 bulan harus bayar $19 ya. Saya nggak tahu persis karena saya nggak pakai Sosio Sparta, tapi yang baru saya lihat sih kalau dari lihat reviewnya Sosio Sparta lebih komplit dibandingkan dengan FB Jumper. Bisa sama, hampir semua fitur yang ada di FB Jumper ada di Sosio Sparta, hampir semua ya. Kalau bedanya sama The Grab gini Pak, kalau The Grab itu sebenarnya official Facebook, cuman The Grab, nah ini The Grab ya, ini juga untuk, kalau saya sering saya pakai The Grab itu untuk mencari ini apa, bukan mencari orang kalau The Grab ya, saya lebih suka mencari konten yang menarik di Facebook kalau The Grab. Kalau saya bilang ini Google-nya Facebook lah, saya bilang lebih gampang. Contoh misalnya saya ingin cari orang iklan tentang SB1M, saya pengen tahu nih, ini orang iklan tentang SB1M itu kayak gimana sih copy ads-nya ya. Saya bisa cari dengan menggunakan The Grab. Contoh, stories, komunitas. Ini tools Bu, memang harus beli. Bisnis online. Ini saya ngomongin tools beli-beli tapi nggak bisa dibeli ya saya juga ya. Komunitas bisnis online. Kemudian ini The Grab ya. Ini bisa dilihat publishnya siapa, dari page juga bisa, atau kita bisa masukin page di sini juga bisa. Sumbernya dari page ya. Kita pengen lihat yang kurang lebih baru-baru inilah, yang udah lama ya. Search. Nah ini saya lakukan, ini semacam Google-nya Facebook kalau saya bilang ya. Jadi kita bisa mencari konten-konten yang ada di dalam Facebook yang bertebaran, yang ini memudahkan. Yang sebenarnya fitur ini fitur bawaan yang sudah dimiliki sama Facebook, tetapi kita harus menghafal banyak sekali kata kunci pencarian. Dengan The Grab ini memudahkan kita untuk melakukan pencarian. Oh ini ada teman saya. Ini Bu, nah ini misalnya contoh nih. Langsung aja ketik di sini Bu. Tapi Ibu harus menghafalkan ini nih. Post about komunitas misalnya from this year, misalnya gitu kan ya. Jadi harus dihafalkan semua kata kunci. Kayaknya Om Beto udah buat tutorialnya juga ya Om. Kata kunci yang ada di Grab Facebook ini nggak ada kayaknya. Nah, ini tentang bisnis online. Nah, nanti saya bisa search berdasarkan yang misalnya engagement paling tinggi gitu ya. Nanti di sini saya bisa lihat grid ya. Tipenya bisa kita lihat juga teks status, picture, video atau yang share. Nah ini, saya pengen lihat tadi kan, saya urutkan berdasarkan, biasanya kalau orang iklan, like-nya tuh tinggi, biasanya ya kalau iklan. Nah saya pengen lihat, kalau dia ngiklan tentang SB1M itu kata-katanya kayak gimana sih? Nah saya bisa riset di sini. Nah, ini lagi ini kita show aja results dulu ya. Nanti tinggal kita copy paste atau modifikasi aja. Nah misalnya contoh ini ya. Nah ini kan Oriflame nih ya. Kita bisa lihat kan banyak nih, 4.700an like gitu kan, komennya, share-nya juga banyak. Nah ini kan pasti iklan nih. Kalau udah ribuan itu pasti iklan. Nah kalau iklan begini ya kita tinggal lihat, kita contek-contek aja gitu kan. Ads copy-nya kita contek-contek aja nih kan, kata-katanya. Kan kadang-kadang kalau kita mau ngiklan kita bingung. Ini kan, ini kata-katanya apa ya? Udah nih, susah amat. Gabung dong, udah gitu aja gitu kan. Bingung kita. Nah, dengan The Grab ini biasanya saya pakai untuk mencari inspirasi. Kira-kira kalau saya mau ngiklanin tentang bisnis online, kata-katanya kayak gimana sih? Cari aja yang paling banyak interaksinya bisa jadi. Karena bisa jadi ini dengan paling banyak interaksinya, kita berasumsi banyak orang yang suka gitu kan. Dengan copy ad seperti itu. Gitu kan. Nah, tinggal cari aja. Ini ada yang iklan. Siapa nih ya? Nah, kan. Oh ternyata kalau dengan SB1 rahasia dengan income tambahan dari rumah untuk pemula, info lebih lanjut, bla bla bla, atau WA. Ini apa nih? Coba kita klik ya. Landing apa? Affiliate atau landing page-nya sendiri? Kalau affiliate bisa lolos juga, keren ya.
Kan biasanya kalau kita masukin link affiliate nggak bisa lolos ya untuk ini ya. Nah ini affiliate nih. Jadi landing page-nya sudah disediakan sama Om Berto, gitu kan? Ngiklanin aja bisa ternyata. Tapi sering kena ame kalau begini ya. Hati-hati aja. Ini kalau yang ngerasa buat beginian, ya sebaiknya diperbaiki, jangan pakai langsung landing page dari ini. Ada nggak yang di sini? Ada, sebaiknya buat landing page sendiri, ya kan? Nah ini tinggal banyak nih ya. Nah ini banyak deh kalau. Nah kayak gini kan misalnya Sabtu kemarin komunitas bla bla bla. Oh ini kalau 700 ini organik sih biasanya. Kalau udah 2000-an, nah biasanya itu iklan. Nah saya ingin cari kata-kata iklan seperti apa yang bagus. Nah bisa seperti ini. Ini kalau The Grab Pak. Iya. Jadi beda kalau FB Jumper tadi kita apa? FB Jumper, kalau FB Jumper kita tools untuk ini, ads otomatis, like otomatis, kita komen otomatis. Jadi di The Grab, di FB Jumper. Kalau Insight Zilla tadi kita untuk meriset audiens yang tepat yang mana, yang sesuai dengan kita. Udah, saya biasanya gunakan 3 tools saja. Saya riset dengan Insight Zilla, kemudian saya add friend dengan FB Jumper atau nanti Sosio Sparta. Kemudian saya cari copy ads yang bagus supaya engagement tinggi dengan The Grab, salah satunya bisa, gitu ya. Udah selesai bagi saya. Nah, terus lakukan engagement, nanti teman-teman akan lebih powerful. Yang lain? Ya silahkan Mbak. Kalau bisa jual lagi berarti kita menjual akun ini kita ya, affiliate ya sebenarnya. Kita bisa menjual link affiliate-nya, bisa. Terus itu. Jadi kalau Mbak beli, misalnya beli FB Jumper nih, nanti otomatis Mbak bisa jadi sebagai affiliate. Jadi bisa dijual ke orang lain, nanti ada linknya. Nanti dia bisa beli, lalu lumayan. Jual 3, dapat 1 kita gratis, gitu kan. Jadi kalau mau beli-beli kayak begini, nggak usah khawatir, menurut saya sih ya, ini jauh memudahkan. Nanti kalau pengen balik modal dari jualan tools ini juga bisa, gitu kan. Cari 3 orang atau 4 orang, balik modal. Gitu. The Grab juga sama, Insight Zilla juga. Kalau Insight Zilla lebih enak lagi. Insight Zilla itu kita nggak perlu beli dulu, baru bisa jual. Ya. Insight Zilla tinggal gabung saja di grup Ratakan. Di situ banyak sekali tools, ambil link affiliate-nya, ya kan? Terus dipromosiin. Gitu kan. Kalau sudah ada closing baru yang udah beli, nah baru kita beli untuk kita sendiri juga bisa. Kalau Sosio Sparta Sosio Sparta juga enggak. Sosio Sparta di IDAF ya. Ininya networknya di IDAF juga kita nggak perlu beli dulu, ya. Di IDAF tinggal daftar sebagai affiliate-nya IDAF, apply sebagai affiliate-nya, setelah itu kita jual. Begitu laku 3 baru kita beli untuk kita sendiri juga bisa. Ya. Tapi sih kalau saya kadang-kadang kalau menjual, kalau nggak pernah saya pakai agak-agak gimana kalau saya ya. Tapi itu pilihan masing-masing. Jadi enak reviewnya. Ada lagi yang lain tadi? Bu, silakan. Oke, buat akun yang banyak, misalnya contoh, kemudian cari pertemanan yang tertarget. Kemudian kita share artikel-artikel kita yang kita buat di website kita. Nah, artikel kita website kita share di akun cloningan kita, gitu kan. Nah, supaya lebih memudahkan lagi, bisa juga kita tagging ke beberapa akun cloningan kita. Kenapa kita tagging? Tagging ini memudahkan kita untuk tidak membuat status yang sama di seluruh akun-akun kita, gitu kan. Kalau tagging itu kan kita tagging dia, nanti di newsfeed-nya dia atau di timeline-nya kan muncul kan, akan bisa dilihat sama teman-temannya kan. Nah itu lebih memperbanyak yang lihat jadinya. Itu untuk mendrive traffic. Oke Bu, yang lain? Itu saya praktek. Oke, coba aja ya misalnya. Facebook, kita pakai Facebook. Oke, nah gitu.
Facebook, kemudian kita buat status di sini kan. Kita buat status di sini. Statusnya kita reset dulu pakai Grab. Kemudian mencari yang lucu-lucu ya, kita sharing. Kenapa? Ulang. Viralnya ya, yang paling banyak viralnya. Bisa pakai Grab. Terus kita bisa paling banyak share-nya di sini atau yang video. Keren banget. Cari yang masih baru. Kita lagi mencari konten viral ya. Kita lagi mencari konten yang viral. Kita search dulu di sini. Jadi ini saya lagi mencari video yang viral yang saya harapkan ketika saya temukan video ini nanti saya download kemudian saya upload di status Facebook saya. Harapannya saya juga bisa mendapatkan view yang banyak dari sini. Menakjubkan, beginilah cara cerdas kerja orang Jepang. Tempat saatnya segini. Kalau kita juga bisa lihat kita menggunakan yang paling banyak ini ya, paling banyak like-nya. Sudah bisa. Nah. Oke, ini ya, kayaknya nih apa nih? Kayaknya pekan-pekan ini banyak. Nah, nanti teman-teman bisa ambil tentang apa sih? Tapi kata-kata status itu kita ganti. Mau diganti, mau tidak diganti nggak masalah. Atau misalnya kalau dibagikan langsung Kalau dibagikan langsung nanti dia berengagementnya bukan dengan akun kita, tapi dengan yang status yang membagikan tadi kan, yang source utamanya ya. Nah bagusnya kita download dulu aja. Ini kan ada video nih, bagus nih. Oke nih, klik kanan. Ini kan ada videonya ya. Klik kanan, show video URL. Ini dapat linknya, copy, buka di sini, keep it aja. Cara downloadnya gampang, ketemukan video yang ingin diambil dari Facebook, klik kanan, ya. Ada linknya, kemudian kita copy linknya, masuk ke Keep Fit. Nanti kita download dari sini, masukkan linknya di Keep Fit. Banyak sih ya, ada fb.net juga ada, banyak sekali. Nah, tapi saya lebih suka pakai yang ini. Paste, kemudian saya download. Oke, nah di sini ada pilihan mau yang standar, mau yang high quality, yang standar saja. Karena kan kita ini bukan video yang memerlukan high resolution ya, bukan movie, bukan cuman sepertinya cuma sekilas-sekilas saja. Jadi kita juga yang standar aja. Nanti tinggal udah terdownload, nanti otomatis terdownload di sini. Nah, nanti dari hasil downloadannya, nah ini hasil downloadan ini kita upload di statusnya kita. Ini tentang apa sih? Saya nggak tahu juga nih, ya kan? Pokoknya menakjubkan. Nah, pokoknya menakjubkan ini kayaknya. Ini kan. Bikin lumpia ya?
atau bikin bakpao? Nonton Nonton aja dulu nih, lagi mau ditonton nih. sambil nunggu nontonnya. Sambil nunggu ya. Internetnya asik banget. Oke. Nah, nanti ini tinggal dijadiin status Facebook kita. Kenapa kita perlu mencari pakai The Grab? Karena dengan pakai The Grab kita bisa tahu ini tingkat engagementnya tinggi atau rendah. Kan kalau kita mendapatkan post atau konten yang tinggi engagementnya, nah itu bisa menguntungkan bagi nilai Facebook kita. Gitu ya. Semakin tinggi engagementnya kita, gitu, maka nanti kalau kita mau jualan mudah dilihat sama orang lain kan. Nah sering-sering aja status yang kontennya itu viral atau kontennya itu banyak dibagikan orang, berpotensi banyak dibagikan orang. Nah cara nyarinya kita bisa pakai The Grab. Ya, cara nyarinya kita bisa pakai The Grab. Ya, kayaknya ada yang gratisan juga ya. Pakai ini aja yang punyanya SB1M juga bisa kayaknya. .com ya. Ini juga bisa. Nyari konten bisa ini. Post about, tinggal cari post about aja kan. Bisa. sb1mtools.com. Di sini juga bisa cari nih post about gitu kan. Cuman kalau yang di sini, nah keren banget gitu kan. Nah, tapi kalau di sini kita nggak bisa memisahkan kayak tadi, khusus video saja, khusus picture saja. Kemudian kita juga tadi nggak bisa melihat yang like-nya sebanyak, diurutkan berdasarkan yang like yang banyak, itu nggak bisa kalau dengan ini. Tapi untuk mencari konten bisa. Kita pakai di sini, nanti keluar. Saya juga sering pakai ini untuk mencari orang-orang yang pengen langsing, juga bisa. Ini kan keluar kan semuanya. Cuman bedanya kita nggak bisa mengurutkan berdasarkan engagement yang tinggi. Kalau dengan The Grab kita bisa urutkan mana yang paling tinggi. Ya. Kalau dengan The Grab, ini contoh kalau dengan The Grab kita bisa lihat dengan yang paling tinggi tadi kan. Terusnya kan sih. Nah ini kan kalau dengan The Grab kan begini. Pas. Kalau kita dengan The Grab kita bisa urutkan berdasarkan keyword, keren banget misalnya kan. Kita coba khusus cari yang video bisa, tapi kalau pakai yang ini kita nggak bisa ya. Sepertinya belum bisa. Nah, bisa. Cuman hanya konten saja yang punya status keren banget bisa. Saya juga sering pakai ini untuk cari orang yang langsing loh. Nah, ini sudah muncul di sini terus nih kalau saya. Ya kan? Bisa jadiin teman nanti kan. sb1mtools.com ya. Juga bisa. Atau mencari ini, saya juga sering pakai orang yang tinggal di Bogor. Di sini kemudian dia suka tentang bisnis atau sukanya supaya lebih tertarget lagi, sukanya anak akhirat juga. Untuk apa kita nyari begini? Ya kita pingin target kan, jadi teman kita orang yang tinggal di Bogor kemudian sukanya anak akhirat gitu kan. Anak akhirat ya, betul, anak akhirat ya.
Audio connection has been lost. Internetnya nggak ini ya. Ini kita bisa cari berdasarkan nama orang, kerja di mana, orang yang tinggal, kemudian kerja di mana, tinggal di Bogor, pernah kerja di mana. Kemudian kita bisa cari multifile juga berdasarkan like-nya apa, bisa. Dan kemudian pernah mengunjungi di mana, lokasi sekarang di mana, kemudian atau terlahir kerja di mana juga bisa di sini. N lagi, nah masih bisa. Nah, teman-teman juga bisa memaksimalkan fitur yang ada di sini. Kalau pakai gender, bisa misalnya perempuan di Bogor. Kalau di Bogor saya Jakarta. Jakarta yang suka dengan, misalnya ya, ini. Jadi saya ingin cari perempuan yang tinggal di Jakarta sukanya ini. Buat apa? Nah, ini kan produk kompetitor, kan? Kalau kompetitor dia suka dengan produk kompetitor, kemungkinan juga dia suka dengan produk kita. Sebenarnya bisa tahu dia mungkin tidak tahu informasi saja. Nah, makanya saya sering juga beberapa artikel saya pengen beli ini, tapi nanti larinya ke kita, gitu. Boleh nggak Om Wirto? Gitu. Saya tinggal cari di sini. Nah, ini kan banyak nih. Nah, kalau ada yang cuman ini kayak gini, saya pernah coba scrap, nggak bisa. Kalau pakai FB Jumper, kalau tampilannya seperti ini. Nah, jadi kalau kayak gini biasanya saya add manual, gitu kan? Add manual biasanya bisa. Saya pernah beberapa kali coba begini, nggak, gagal, scrapnya nggak bisa, gitu ya, nggak dapet the tokennya. Nah, ini kok kayak gini ya udah. Ini apa? Ya ini tadi kan dia suka bisnis online kalau yang ini kan. Kalau yang ini tadi nggak keluar. Ada yang pengen langsing juga ada. Nah, tinggal di add friend kalau udah keluar begini. Oh ini sukanya ini ya. Oke, suka yang ini ya. Nah ini kalau dia suka ini ya berarti ya kurang lebih bisa kita target. Nah cari juga sih yang benar-benar tertarget gitu kan. Ini bagus nih kayaknya nih. Nah, kita jadiin add friend kita. Kakaknya Boy. Kenapa? Kakaknya Boy. Kakaknya siapa? Boy. Boy. Oh ini. kakaknya Mas Boy ya. Mas Boynya udah datang belum? Belum datang ya. Oh udah nggak mungkin jadi teman saya lagi deh di ini sama Mas Boy ya. Oke. Nah, kadang-kadang kita juga perlu mentarget orang-orang seperti ini nih. Kita perlu mentarget. Ya. Saya nggak di sini ya suaranya ya. Kita perlu mentarget orang-orang yang seperti ini. Kenapa? Nah, kadang-kadang mereka nggak tahu informasi saja. Ternyata sistem kompensasi kita lebih oke, bisa jadi kan. Kemudian game plan kita jauh lebih cepat bisa jadi, gitu kan. Produk kita juga lebih oke, karena mereka nggak tahu. Nah, kayak gini bisa jadi target, peluang. Okay. Kalau teman-teman yang fake ya bisa fake, kita carinya memang orang-orang kayak begini. Nah, betul sekali. Nah, sekali kita dapat satu gini, yang dua itu gerbong, gitu ya. Ini juga bisa. Nah, kayak gini juga sama nih kan. Yang suka-suka seperti ini, nah ini bisa jadi teman kita. Ini sebenarnya bisa cukup pakai tadi Bu, nggak perlu pakai The Grab, pakai SB1M Tools juga udah bisa. Tapi ini memang manual. Enggak. Ya, iya. Kalau saya sudah cerita di sini, pasti udah pada praktek nih sekarang nih kan. Nah, iya. Nah, oh gitu. Iya sih. Cuman sih kalau saya sih ambil aja kalau saya kan kita nggak tahu persis. Nah, itu rezeki sudah ada yang ngatur ya. Kita nggak tahu persis.
dia nanti gabungnya lewat siapa gitu kan, nggak masalah. Itu masih pasar bebas. Sebenarnya tergantung nanti dia pengen gabung dengan siapa, pengen ini siapa pendekatannya lebih oke, siapa yang pelayanannya lebih cepat, lebih oke, itu pasti akan gabung di situ. Kalau kita pilah-pilah, kayaknya ini udah diambil sama anak SB1 semua deh. Yang mana lagi yang belum diambil, ya kan? Nanti kita malah nggak gerak-gerak gitu kan? Ya closing ya, kita ambil aja bro. Ya rezeki nggak ketukar, oh keren sekali perkataannya. Saya nanti makanya rezeki nggak bakal ketukar gitu ya. Keren. Nah ini pakai SB1 terus juga sudah oke. Kalau ini, kemudian saya juga suka pakai ini, kayak ini tadi ya, ini yang suka Anahira nggak keluar ya. Nah, saya juga banyak nih mengumpulkan orang-orang yang di sini. Jadi kan kalau di Facebook itu kita bisa kategorikan. Kategori Facebook itu bisa kategori tokoh publik. Nah, kita bisa nanti mengkategorikan tokoh publik di bisnis online itu siapa aja sih? Misalnya kan, siapa tokoh publiknya? Om Denny Santoso misalnya, Dewa Eka Prayoga misalnya kan. Kemudian siapa lagi? Ini Anahira, Berto Saksono Jati, ya kan. Nah, itu kita ambil aja tuh teman-temannya, gitu kan. Mungkin kita nggak jualan SB1 yang lagi, kadang jualan yang lain bisa. Jualan SB1 yang udah di ini kan. Atau yang lain-lain gitu kan. Kita bisa kategorikan berdasarkan tokoh publik. Yang kedua, kita juga bisa kategorikan berdasarkan website, juga bisa. Kita kategorikan berdasarkan website atau majalah, publikasi juga bisa. Nanti berikutnya komunitas, ya kita bisa cari. Yang suka apa? Misal kalau saya bicara di sini yang suka komunitas misalnya kan, Bogor yang suka komunitas apa? Suka seminar gitu ya. Nah ini kan juga bisa. Atau kalau komunitas itu misalnya TDA misalnya, TDA ini, tangan di atas gitu kan. Nah, ini Bogor yang suka TDA. Nah, kan komunitas, kita menyasar komunitas kan. Nah, kita bisa cek di sini yang suka TDA. Nah, ini bisa jadi kita bisa jadikan teman-teman kita gitu kan, yang suka TDA. Atau produk juga bisa, produk tadi yang tadi sudah saya tunjukkan kalau produk. Kalau publikasi website, kadang-kadang ada website yang dia juga menjadi interest atau page gitu kan. Nah itu perlu di riset juga. Misal apa ya kalau website ya, belum mendapat gambaran kalau website. Nah ini tinggal teman-teman gampang nyarinya, go aja nih. Cuman dia memang satu people who like yang bisnis online, dia suka bisnis online. Kemudian kerjanya di mana nih? BRI. Nah, enaknya kalau bisa lagi satu lagi nih, yang tinggal di Jakarta gitu kan. Nah, bisa lagi, target lagi di sini kan. Nah, yang suka bisnis online kerjanya di BRI. Kenapa di BRI? Ya mungkin gabung ke SB1M mungkin cukup lah gitu kan. Atau ke BCA atau kemana, ke bank gitu ya. Bisa, atau yang lain. Oke. Kalau pakai The Grab, nah ini jauh lebih mudah. Pakai The Grab. Kalau pakai The Grab, kontennya bisa kapan yang terakhir kali muncul, gitu kan? Kemudian dipublikasikan oleh siapa, teman kita atau bukan teman kita. Kemudian like-nya, komennya siapa, mention atau lokasi juga bisa. Ya, berdasarkan tinggal tadi lokasi. Grup bisa. Lokasi misalnya mana ya. Jadi nanti kalau kayaknya sih nggak lama lagi buka lagi lah ini. Ini saran saya kalau teman-teman ini ya, The Grab salah satu yang harus recommended untuk jualan di Facebook. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Mbak, jangan tanya saya ya. Saya harus tanya Mbak seharusnya. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya pikir cukup, Om Berto. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa sharing dengan teman-teman semuanya. Terima kasih sekali atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.